Baik, karena udah jam 14.15 lebih ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kemarin. Sekarang bagian untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin kita mulai langsung aja. Mungkin siapa yang mau bertanya dari PPT kemarin bisa angkat tangan, raise hand, Menyebutkan nama dan sebutkan nama dan NIM-nya nanti. Kita ambil 3-3 gitu aja biar enak. ya boleh. Yunan, silahkan on mic atau chat di chat Zoom-nya. Ya, makasih. Kenalin, aku Yunan dari NIM 034. Jadi aku mau tanya, gimana sih perbedaan konsentrasi memengaruhi laju difusi dan apa yang dimaksud dengan gradien konsentrasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Yunan. Silahkan sebutkan NIM. Nasya. Mei di hari kamu ada kalau konsep hukum pertama itu digunakan di teknologi modern itu seperti perencanaan membran semi permeable untuk pengurangan air atau misalnya rangka peningkatan dari posisi kesambar. Nasya boleh ulang nggak? Nggak jelas tadi. Nasya apa main? Mei. Oh ya udah, ulangin Mei, tolong. Aku tulis di chat aja ya. Iya, di chat aja. Dilanjutkan Giani, boleh on mic Giani. Ya, jadi aku mau bacain pertanyaan dari Mei ya. Bagaimana konsep hukum pertama Fick digunakan dalam teknologi modern seperti perancangan membran semi permeable untuk pemurnian air atau perangkat penukar ion dalam proses pemisahan bahan kimia. Oke, makasih ya Mei. Giani, halo Giani. Halo. Iya, bisa nanya. Oke. Perkenalkan, saya Giani dengan NIM 044. Mau bertanya, bagaimana hukum pertama Fick dapat diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi transportasi berkelanjutan? Kalau bisa dikasih contoh bagaimana pemahaman tentang difusi berperan dalam pengembangan teknologi kendaraan atau bahan bakar yang lebih efisien. Makasih. Oh ya, makasih. Ini ada yang mau jawab, Anin atau Anika? Aku mau izin jawab pertanyaannya. Bentar ya, kita ambil 3-3 dulu. Saya nanti kelupaan soal-soalnya. Oke. Saya mau jawab. Yunan dulu. Jadi tadi pertanyaannya kan bagaimana perbedaan konsentrasi memengaruhi laju difusi dan apa yang dimaksud dengan gradien konsentrasi. Jadi perbedaan konsentrasi antara dua daerah adalah faktor utama yang memengaruhi laju difusi. Gradien konsentrasi adalah perubahan konsentrasi zat dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem. Semakin besar perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi, semakin cepat laju difusi karena molekul atau partikel akan berpindah lebih aktif dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Itu.
Mana Yunan, apakah menjawab? Iya, terima kasih Andika. Si yang lain bisa mau menjawab yang lain. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Saudari Mei. Bagaimana hukum pertama Fick berperan dalam pemahaman pergerakan partikel atau zat dalam sistem biologis dan seperti dalam proses respirasi sel pada tingkat molekuler ya. Baik, izin menjawab. Untuk hukum pertama Fick memainkan peran penting dalam pemahaman pergerakan molekul dalam sistem biologis. Nah, di sini terutama dalam proses respirasi sel. Jadi, dalam respirasi sel ini oksigen dan karbon dioksida berdifusi melalui membran sel ke dalam dan keluar dari sel untuk mendukung produksi energi. Nah, hukum pertama Fick ini membantu kita buat memahami bagaimana molekul oksigen bergerak dari lingkungan eksternal ke dalam sel. Jadi dan juga sebaliknya berdasarkan perbedaan konsentrasi dan karakteristik membran sel, ini tuh juga memiliki implikasi penting dalam proses vital seperti pertukaran gas di paru-paru manusia dan pada tingkat mikroskopis dalam proses metabolisme seluler juga gitu. Apakah sudah menjawab? Mei, Mungkin bisa dikasih reaksi. ya reaksi atau on mic nggak? Iya. Oh ya, oke. Terima kasih. ya. Ya, makasih. Jadi terakhir tadi, yang maksudnya ketiga tadi Gian ya. Ya ini pertanyaannya, bagaimana hukum pertama Fick dapat diterapkan dalam konteks pengembangan teknologi transportasi, rasanya ya. Terus contohnya, oke. Izin jawab. Jadi hukum pertama Fick itu biasanya di teknologi transportasi itu contohnya eh, dalam kendaraan listrik. Jadi misalnya dalam desain baterai kendaraan listrik, pemahaman tentang difusi ion dalam sel baterai sangat penting. Buku pertama Fick digunakan untuk memodelkan bagaimana ion bergerak melalui elektrolit dalam baterai yang memengaruhi kinerja baterai, kecepatan pengisian, dan kapasitas penyimpanan energi. Jadi kalau kita paham prinsip Fick, pasti kita ngerti. Apalagi kita yang jadi insinyur ini, kita pasti bisa ngerancang baterai yang lebih efisien, walaupun bukan ranah kita. Oke, apakah bisa membantu dia nih jawabannya? Sudah, makasih. Oke, makasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nabila Nayara. Mungkin bisa unmute untuk bertanya. Oke, halo guys. Kenalin, nama aku Nayara dan dengan NIM 041 aku izin bertanya, bagaimana luas permukaan dan ketebalan media itu bisa mempengaruhi laju difusi, terutama dalam konteks pertukaran gas dalam organisme hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut, Muad. Yes, hi. So it was a good presentation. So my question is, what is the driving force behind the division, and how does it lead to the movement of atom from the areas of high concentration to low concentration? Thank you. Oke, thank you, Muad. Next, bisa mungkin bisa dilanjut pertanyaan dari Aulia. Halo, aku Amal dengan NIM 058.
Aku mau tanya, coba jelaskan bagaimana konsep hukum pertama Fick digunakan dalam teknologi modern seperti perancangan membran semi permeabel untuk permunian air atau perangkat penukaran ion dalam proses pemisahan bahan kimia. Baik, Makasih. terima kasih Amal pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab. Oke, aku mau izin jawab pertanyaan dari Nabila Nayara ya, 041. Tadi pertanyaannya itu kan kurang lebih gini, bagaimana luas permukaan dan ketebalan media mempengaruhi laju difusi, terutama dalam konteks pertukaran gas dalam organisme hidup. Jadi, luas permukaan dan ketebalan media adalah faktor-faktor penting dalam laju difusi. Semakin besar luas permukaan yang terlibat dalam pertukaran zat, maka semakin cepat juga laju difusinya. Dan sebaliknya, semakin besar ketebalan media yang harus dilewati oleh molekul, maka semakin lambat pula laju difusinya. Ini terutama relevan dalam organisme hidup, seperti paru-paru manusia, di mana permukaan alveoli yang luas memfasilitasi pertukaran gas dengan cepat. Sementara ketebalan membran alveoli harus dijaga agar tetap tipis dan proses difusi oksigen dan karbon dioksida berlangsung efisien. Apakah membantu Nayara? Bisa kasih react atau Oh iya, sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Amal, yaitu bagaimana konsep hukum pertama Fick yang digunakan dalam teknologi modern seperti perancangan membran semipermeabel untuk pemurnian air atau perangkat penukar air ion dalam proses pemisahan bahan kimia. Ya, konsep hukum pertama Fick itu juga sangat diterapkan ya dalam teknologi modern. Salah satu contohnya itu adalah dalam desain membran semipermeabel untuk permurnian air maksudku. Dalam sistem ini, hukum pertama Fick digunakan untuk menghitung laju difusi zat-zat terlarut melalui membran ke dalam air bersih berdasarkan perbedaan konsentrasinya. Nah, selain itu, dalam teknologi penukaran ion, seperti dalam proses pemisahan bahan kimia, hukum pertama Fick ini juga digunakan untuk memahami atau mengendalikan perpindahan ion di antara berbagai fase atau media. Ini membantu dalam pengembangan proses pemisahan dan pemurnian yang efisien dalam berbagai industri, termasuk industri kimia dan farmasi begitu. Apakah sudah menjawab? Kamu? Ya, oke. Terima kasih reaksinya. And most question I think is what is the driving force behind diffusion and how does it lead to the movement of atoms from areas of high concentration to low concentration? After a brief briefing with my teammate, I think the answer is the primary driving force behind diffusion is the random motion of particles such as atoms, which is called the thermal motion. These particles move randomly due to their thermal energy, causing them to move in all directions. This random motion results in the motion of particles throughout space, creating a more even distribution of concentration. This is described by the first law of Fick's, which states that the rate of diffusion is inversely proportional to the concentration gradient. In other words, particles tend to move from areas of high concentration to areas of low concentration in order to reach equilibrium. This is the fundamental concept behind the process of diffusion. What is my answer is to your liking? Yeah, it's good. Thank you. Oke, thank you. Bisa dilanjut ke 3 pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin 3 lagi ya. Tapi itu tadi ada Nitasha yang di chat ada tanya, mungkin dia belum bisa mic jadi di chat. Jadi pertanyaan gini, tadi kan sudah dijelaskan terkait laju difusi. Saya ingin bertanya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju difusi apa aja ya kira-kira? Oke, terima kasih Nitasha. Mungkin yang lain ada
pertanyaan lagi? Ari. Sambil nunggu yang lain mungkin bisa Ari ya disebut pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya. Saya Ari NIM 005. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana proses difusi terkait dengan konduktivitas elektrik pada bahan semikonduktor dan berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ari. Apakah ada lagi? Satu pertanyaan terakhir dah. Mau selesai juga ya waktunya. Kalau nggak ada mungkin bisa karena di sini ada, mungkin bisa kita berhenti dulu bentar. Adanya udah selesai. Mungkin bisa dilanjut Aldi yang tadi keselah, mohon maaf. Silahkan. Udah kedenger nggak? Tes. Udah denger belum? Tes. Iya, udah kedengaran. Nah, terima kasih kesempatannya. Kenalin, aku Aldi Rohmat Akbar.
NIM 1. Di sini pengen bertanya nih. Kemarin kan udah dijelasin juga tentang apa itu difusi, terus yang terjadi pada bahan semikonduktor. Ya. Pertanyaanku, apakah kayak ada metode nih untuk peningkatan difusi yang lebih efisien mungkin dalam bahan semikonduktor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, apakah ada yang mau menjawab? Aku izin jawab pertanyaan yang pertama tadi dari Natasha ya. Pertanyaannya tadi kurang lebih gini, faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju difusi itu apa aja sih? Jadi faktor-faktor lain selain yang tidak kami sebutin di PPT itu tadi kan, itu seperti ini, kayak perbedaan konsentrasi itu mempengaruhi. Jika semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua daerah, maka semakin cepat laju difusinya. Lalu yang lain itu kayak luas permukaan, itu juga sama, semakin besar luas permukaan, maka difusi akan semakin cepat laju difusinya. Lalu selanjutnya ada ketebalan media. Nah, ketebalan media ini kebalikan dari yang dua tadi ya. Jika ketebalan media, semakin tipis media yang harus lewat oleh molekul, maka semakin cepat laju difusi. Lalu yang faktor lainnya itu koefisien difusi. Itu koefisien difusi itu kayak karakteristik zat yang sedang berdifusi. Zat dengan koefisien difusi tinggi akan berdifusi lebih cepat daripada zat dengan koefisien difusi yang rendah. Apakah menjawab Natasha? Atau bisa kasih reaksi ya? Jadi nggak bisa on. Natasha, bagaimana? Apakah terjawab? Saya anggap kejawab ya. Kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Ari tadi. Bagaimana proses difusi terkait dengan konduktivitas elektrik pada bahan semikonduktor dan juga diberikan contoh konkretnya. Oke. Difusi pada bahan semikonduktor itu adalah penggerak atom atau molekul ke dalam atau keluar dari struktur kristal semikonduktor. Ini itu dapat mempengaruhi jumlah pembawa muatan atau elektron dan lubang dalam bahan. Jadi contohnya jika ada pencemaran dengan atom donor seperti fosforus dalam silikon, atom-atom fosforus akan menggantikan atom-atom silikon dalam isi kristal. Ini menciptakan pembawa muatan tambahan dalam bahan. Nah, meningkatkan konduktivitas elektrik. Sebaliknya, pencemaran dalam atom akseptor itu seperti boron akan menciptakan lubang atau kekosongan elektron yang juga meningkatkan konduktivitas tetapi dalam cara yang berbeda gitu. Difusi itu merupakan proses penting dalam mengendalikan konduktivitas dalam semikonduktor. Apakah menjawab, Ari? Oke, terima kasih. Tadi terakhir pertanyaan dari Aldi ya. Aldi nanya, kalau nggak salah tadi, apakah ada metode peningkatan difusi yang lebih efisien dalam bahan semikonduktor? Jadi setahu kami itu beberapa dalam bahan semikonduktor peningkatan difusi dapat menjadi faktor penting kan dalam proses produksi untuk menghasilkan komponen semikonduktor dengan kinerja yang diinginkan. Jadi beberapa metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan difusi dalam bahan semikonduktor itu ada proses pemanasan, proses ion implan, proses difusi gas, proses pemrosesan termal, proses epitaksi, dan proses diffusion driven doping. Jadi kalau dari riset kami itu selain yang kami bilang prosesnya, ya terus proses yang kami bilang sekarang itu memiliki kelebihan
dan kekurangan masing-masing tergantung pada pengaplikasian dan tujuan yang diinginkan. Jadi keefisienan metode itu tergantung pada berbagai faktor termasuk suhu, waktu, tekanan, dan komposisi bahan semikonduktor seperti udah dijelaskan di PPT kemarin. Jadi karena itu dalam produksi semikonduktor itu pemilihan metode peningkatan difusi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dan parameter proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apakah sudah menjawab, Aldi? Siap. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi mungkin kita tutup sesi diskusi untuk bab ini. Terima kasih. Teman-teman mungkin jika ada, oh ya, sebelum itu mungkin sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Mohon untuk on cam. Bisa on cam ya teman-teman. Assalamualaikum. Untuk slide-nya ada berapa? Satu doang ya. Oke, teman-teman bisa ya. 1, 2, 3. Terima kasih yang udah on cam. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih pertanyaannya.